Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut belajar lagi ya. Masih di pelajaran 2 yaitu operasi hitung bilangan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kalian persiapkan terlebih dahulu buku paketnya ya. Hari ini kita belajar operasi hitung campuran bilangan cacah di halaman 49 sampai 50. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah. Ini nanti ada di halaman 51 dan 52. Oke, persiapkan terlebih dahulu ya buku paketnya, alat tulisnya. Ya, silahkan. Nah, di halaman 49 ya, operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, kalian perhatikan ya, kita baca bersama-sama. Ayo ingat kembali urutan pengerjaan operasi hitung campuran ya. Perhatikan, operasi dalam tanda kurung itu nanti dikerjakan pertama kali. Tentu kalian masih ingat kan? Lalu yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu setingkat. Artinya, perkalian dan pembagian itu dikerjakan urut dari kiri. Lalu yang ketiga adalah operasi penjumlahan dan pengurangan itu juga setingkat. Artinya, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri juga. Yang keempat, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, ingat-ingat kembali ya anak-anak. Oke, kalian perhatikan ya, contoh di halaman 49. Perhatikan bagan ini. Paling atas adalah dalam kurung, kemudian perkalian dan pembagian itu setingkat, lalu penjumlahan dan pengurangan juga setingkat. Jadi hitunglah dari operasi yang letaknya paling tinggi, artinya yang di dalam kurung ini. Lalu jika letaknya sama atau setingkat, hitunglah urut dari kiri. Ya, nanti kita berlatih. Oke, sekarang kalian perhatikan contoh halaman 49 ya. 140 dibagi dalam kurung 59 dikurang 31 tutup kurung ditambah 275. Nah, tentu kalian masih ingat tadi bahwa operasi yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, 59 dikurang 31 sama dengan 28. Kemudian operasi pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan. Nah ya, jadi setelah mendapat hasil yang tadi 28 kita letakkan. Jadi 140 dibagi 28 lalu ditambah dengan 275. Hasilnya adalah 280. Oke, sekarang kalian buka halaman 50. Latihan 11 nomor 5 kita jadikan sebagai contoh ya. 250 dibagi 5 ditambah 85 dikali 10. Di sini ada pembagian dan ada perkalian. Nah, operasi pembagian dan perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan. Oke. Jadi 250 dibagi 5 hasilnya 50. 85 dikali 10 hasilnya 850. Lalu kita letakkan lagi ke dalam soal. Di situ ada penjumlahan, jadi operasi penjumlahan dikerjakan setelah pembagian dan perkalian. 250 dibagi 5 hasilnya 50, 85 dikali 10 hasilnya 850. Lalu kita jumlahkan hasilnya. Ya, hasilnya adalah 900. Sekarang adalah materi yang kedua, itu ada di halaman 51 ya. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah. Ya, dalam kehidupan sehari-hari
kita dapat menemukan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah. Nah, berikut langkah-langkah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Nah, soal cerita ini harus kita pahami terlebih dahulu ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, tuliskan hal penting yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Lalu yang kedua, tentukan operasi hitung yang tepat sesuai pertanyaan dalam soal. Yang ketiga, hitunglah hasil operasi hitung tersebut untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan dalam soal. Nah, kita akan bahas dalam contoh berikut ini ya. Perhatikan soalnya ya anak-anak. Ibu membeli 3 kantong terigu dan 5 kantong gula. Berat sekantong terigu adalah 500 gram. Sedangkan berat sekantong gula adalah 250 gram. Nah, pertanyaannya berapa gram berat seluruh terigu dan gula yang dibeli ibu? Nah, ini saya tandain dengan angka berwarna merah ya, angka-angkanya. Nah, cara menjawabnya perhatikan. Kalian tulis apa saja yang diketahui. Ya, diketahui terigunya ada 3 kantong. Nah, masing-masing kantong 500 gram beratnya. Gula ada 5 kantong. Masing-masing beratnya 250 gram. Nah, pertanyaannya ya, berapa berat seluruh terigu dan gula? Nah, kalian selesaikan nih. Jadi, berat seluruh terigu dan gula, ya ingat tadi 3 kantong, masing-masing 500 gram. Jadi, 3 kali 500. Ya, kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena yang ditanya adalah berapa berat seluruh terigu dan gula, maka penjumlahan ini. Oke ya, gulanya ada 5 kantong, masing-masing kantong 250, maka 5 dikali 250 ya. Nah, 3 kali 500 1500 ditambah 5 kali 250 1250, hasilnya 2750. Oke, jadi berat seluruh terigu dan gula yang dibeli ibu adalah 2750 gram. Semoga paham ya. Nah, sekarang kita berlatih soal ya. Ada di halaman 52, itu latihan 12 nomor 2. Ya, soalnya adalah Nina mempunyai 8 lembar uang 2000-an dan 8 lembar uang 5000-an. Berapa rupiah jumlah seluruh uang Nina? Ya, yang ibu tandain merah ini nanti menjadi angkanya. Nah, cara menjawabnya seperti tadi. Kalian tuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah ada uang 2000-an. Uang di 2000-annya ada 8 lembar, ya. Lalu uang 5000-annya, uang 5000-an ada 8 lembar. Lalu yang ditanyakan, berapa rupiah jumlah seluruh uang Nina? Berarti nanti juga ini penjumlahan ya. Ya, terus cara menyelesaikannya berarti oke, 8 kali 2000. Ya, tadi uang 2000-nya ada 8 lembar. Ya, lalu ditambah 8 dikali 5000. Tadi uang 5000-nya ada 8 lembar. Nah, ini kita kalikan ya, 8 kali 2 16. Ini kan ribuan, berarti 16.000. Lalu 8 dikali 5 sama dengan 40. Ya, tinggal tambahin 03 nih. Oke ya, 16.000 ditambah 40.000 sama dengan 56.000. Jadi jumlah seluruh uang Nina adalah 56.000. Ya, nanti kalau mengerjakan soal seperti ini caranya. Ada diketahui, lalu ditanyakan, kemudian penyelesaiannya bagaimana, lalu ini kesimpulannya. Oke ya. Nah, anak-anak, nanti kalian belajar ya dan mengerjakan latihan soalnya. Jika belum paham, kalian ulang-ulang kembali video ini. Oke?
Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.